Ya. Selamat pagi, Pak Panji. Apa kabarnya hari ini, Pak? Selamat pagi Bu Yani. Eh, Baik Bu ya, ini alhamdulillah saya baik, luar biasa, semangat. Iya, syukurlah Apalagi kalau jumpa gitu, dengan Pak. Bu Yani. Iya, semangat ya, harus tetap semangat ya kan, Pak. Ini Pak Panji, kita kan hari ini katanya Pak Panji mau mengadakan coaching ya, Iya dengan benar Bu. coachingnya ya, kalau nggak salah Ibu Juli ya, Pak ya. Bagaimana Iya ini, Pak, benar Bu. persiapan Bapak untuk coaching hari ini? Apa aja nih yang udah dipersiapkan, Pak Panji? Iya, jadi terkait dengan eh, coaching ini ada beberapa hal yang sudah saya siapkan memang terkait dengan ini Bu. Terutama saya sudah mengkonfirmasi dengan Bu Juli juga. Kemudian ruangan juga tadi saya minta izin juga supaya di ruangan BK Bu ya pelaksanaannya. Jadi mohon juga nanti Bu Yeni dapat berkenan lah. Eh, Mungkin setelah sesi ini dapat kita ke ruang BK Bu seperti itu. Ya, baik Pak Panji. Jadi terkait untuk kegiatan coaching Bapak hari ini ya, kan ada berdasarkan rubrik ada 3 kriteria itu ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu ada eh, memberdayakan coaching ya kan Pak. Di antara ketiga kriteria ini, kompetensi mana ini yang mau Bapak kembangkan pada coaching kali ini Bapak? Iya nih Bu. Jadi terkait dengan ini dari ketiga kriteria tersebut saya sebenarnya masih ragu di membuat pertanyaan berbobot nih Bu. Untuk itu saya mohon juga nanti Bu Yeni dapat melihat bagaimana nanti apakah sudah eh, benar, sudah bagus atau belum seperti itu Bu Yani. Iya baik Pak Panji, Bapak memilih pertanyaan berbobot ya. Jadi ini tadi katanya kenapa memilih itu karena masih ragu gitu ya, jadi ingin mengembangkan lagi nih. Iya, Saya ingin menanyakan kembali nih kepada Pak Panji. Untuk pertanyaan berbobot ini nanti, indikator-indikator apa yang perlu saya amati untuk Bapak kembangkan gitu, di bagian-bagian mananya? Seperti itu Pak Panji. ya Bu. Jadi saya berharap Ibu dapat mengamati saya pada bagian pertanyaan yang terbuka Bu ya. Apakah saya Iya. betul memang apakah saya sudah menerapkan pertanyaan terbuka atau belum seperti itu Bu. Mm. Jadi, apakah sudah mengajukan pertanyaan terbuka atau belum ya? Iya, baik, Bapak. Kalau menurut Pak Panji sendiri nih ya, untuk saat ini ya, untuk kompetensi tersebut, kalau dibuat skala nih ya, Pak, skala penilaian 1 sampai 10, Bapak berada di posisi yang mana ini sekarang ini? Iya Bu. Jadi kalau menurut saya karena tadi saya masih ragu, saya merasa saya berada di 6,5 Bu ya. Iya, Kira-kira baik. seperti itu Bu Yani. Oh iya, 6,5 ya. Jadi nanti pingin ada peningkatan ke skala berapa ini, Pak? Idealnya ini, Pak? Saya berharap eh, setelah ini bisa naik ke 8,5 lah seperti itu kurang lebih Bu. 8,5 ya, iya. Baik, Bapak. Kalau begitu kita tanpa berlama-lama lagi ya, Pak ya. Langsung aja ya, Pak ya. Bapak mengadakan coaching dengan coach Bapak. Nanti saya akan melakukan supervisi ya, pengamatan terkait coaching yang Bapak lakukan. Iya, terima kasih Pak Panji. Semangat untuk melakukan coachingnya. Dipersilakan, Pak. Baik, Bu Yeni. Mari Bu, sama-sama kita ke ruang BK Bu. Mari, Pak ya. Ya. Baik, Bu Juli. Assalamualaikum. Suaranya belum kedengaran Bu Juli. Oke, Waalaikumsalam Pak Panji. Iya. Sudah di ruangan ternyata ya Bu Juli ya. Iya, saya udah nunggu Pak. Karena kan kita janjinya itu 9:15 Pak. Pas siap istirahat jam apa ya? Jam pelajaran kedua nih. Ya, Saya tunggu gimana tadi hari ini kabarnya Bu Juli? seperti matahari pagi inilah Pak. Agak-agak cerah, tertutup awan sedikit lah Pak. Aduh, luar biasa ya Bu Juli ya. Bu Juli, jadi kemarin kan Ibu cerita nih ke saya ya Bu Juli ya. Ada yang ingin disampaikan nih katanya nih terkait dengan mungkin ada masalah-masalah yang Bu Juli hadapi kita kemarin ya.
mau cerita nih, mau curhat. Nah, kira-kira apa nih Bu yang mau disampaikan nih Bu? Iya, saya mau sharing nih Pak tentang kemampuan siswa saya Pak di kelas 10.1 Pak. Artinya kan kelas 10.1 itu kan seperti yang mungkin ya pernah Bapak tahu lah, saya ini kan guru bahasa Inggris ya Pak ya. Di kelas 10.1 itu kan anak-anaknya Pak, eh, kalau biasanya sih gitu dari tahun ke tahun, sudah beberapa puluh tahun saya ngajar Pak. Di kelas 10.1 itu kan terkenal dengan image kelas unggulan Pak. Tapi yang saya herankan untuk tahun sekarang ini Pak, sudah 2 tahun terakhir lah ini kelas 10.1-nya ini eh, hampir tidak ada ketertarikannya terhadap mata pelajaran saya Pak. Jadi saya pengen cerita nih ke Bapak, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan atau ini anak-anak kenapa ya gitu ya. Jadi saya pengen cerita-cerita lah sama Bapak. Saya kan tahu juga ya, Bapak itu kan instruktur nasional ya Pak ya. Mohon bantuannya lah Pak, gimana kira-kira ini anak gimana ya supaya termotivasi di bahasa Inggris Pak. Ya, baik Bu Juli. Saya dapat tangkap tadi apa yang Bu sampaikan. Ibu di situ dulu anaknya unggulan. Kemudian beberapa tahun belakangan eh, di pelajaran bahasa Inggris pelajaran Ibu mengalami penurunan seperti itu Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Jadi harapan Ibu kira-kira dari diskusi kita ini apa nih? Ibu ingin apa nih hasilnya nanti di akhir setelah kita nanti eh, ngobrol-ngobrol nih Bu? Saya berharapnya siswa di kelas 10.1 itu Pak bisa seperti kakak-kakak kelasnya di tahun-tahun sebelum COVID, Pak. Karena memang setelah COVID ini seolah-olah mereka itu kayak ada eh, generasi yang hilang kalau menurut saya, Pak. Karena memang kemampuan mereka itu sepertinya kayak apa ya, nggak terkoneksi gitu ya. Saya pun bingung juga salah di mana. Padahal kan memang ya dengan metode yang beberapa metode sudah dilakukan gitu ya. Jadi besar harapan saya mereka itu bisa back on track lagi, Pak. Kembali lagi istilahnya mengikuti jejak-jejak kakaknya, walaupun ya setelah COVID mungkin alasannya banyak ya Pak ya, karena sebelumnya kan mereka belajar daring Pak ya, karena tidak terbiasa dengan daring, jadi mereka itu seperti memang kehilangan tuh Pak, momen-momen selama beberapa tahun itu hampir 2 tahun, dan memang yang 2 tahun terakhir ini Pak yang paling saya bilang tanda kutip mohon izin ya Pak itu sedikit parah gitu ya, sehingga kayaknya saya bingung juga, padahal beberapa upaya sudah saya lakukan gitu ya Pak ya. Iya Bu Juli. Jadi dapat saya identifikasi juga di sini bahwasanya sesuai dengan tujuan Ibu, Ibu berharap nanti nilai anak Ibu ini meningkat seperti itu Bu ya, dan menyukai pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Jadi Bu Juli tadi sudah disampaikan, saya dengar juga Ibu menyampaikan ada beberapa tindakan ataupun hal-hal yang dilakukan ya untuk meningkatkan ke kemampuan anak kita ini. Jadi ingin saya tanyakan di sini, kira-kira apa sih metodenya Bu gitu yang sudah pernah Ibu terapkan? Ya. Ada beberapa metode yang sudah pernah saya terapkan ya Pak. Yang pertama itu dengan metode flashcard atau kayak kartu-kartu bergambar Pak untuk menambah kosakata. Karena vocab mereka Pak yang pemahaman saya ketika SMP minimal mereka udah menguasai 1.500 kosakata Pak. Jadi kalau di SMA itu mereka sekitar 4.500, ketika sudah kelas 12 minimal antara 1.500 sampai 4.500 lah kosakata yang dikuasai ketika kelas 10 sampai ke kelas 12. Jadi kalau dilihat Pak 1.000 pun barangkali belum ada kosakata yang mereka kuasai gitu ya. Jadi kata dasarnya yang mereka kuasai. Jadi memang agak kesulitan untuk memahami materi-materi yang saya sampaikan. Selain flashcard tadi Pak, saya sudah membuat apa ya Pak ya? Media pembelajaran ya, baik itu dari YouTube, bahkan saya buat juga wawancara-wawancara kecil untuk anak-anak gitu ya. Tapi tetap saja Pak, memang mereka tuh seperti kayak nggak punya dasar, sehingga mereka seperti kesulitan. Bahkan ada anggapan mereka kan memang tidak perlu keluar negeri, karena memang sebagai informasi Pak, di daerah saya ini khususnya di daerah tempat saya mengajar di SMA ini, ya mereka itu cukup nyaman
Jadi yang 2 tahun terakhir yang paling parahnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu masih ada sedikit, ya persentasenya masih ada sekitar 50% lebih lah ya Pak, lebih 10%. Jadi 60% itu masih ada sedikit, ketertarikan. Tapi kalau yang tahun ini memang, banyak lah Pak, sepertinya kompleks sekali gitu ya, hanya sekitar kemarin saya buat kuis Pak, dari 36 siswa cuma 2 orang yang bisa Pak, yang dapat mendapat nilai di atas KKM, di atas 75 Pak. Yang selain itu memang ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20. Jadi saya pun, loh, kok sepertinya makin, problemnya kok makin besar itu di tahun-tahun yang harusnya memang lebih dekat dengan apa ya Pak, smartphone, dengan apa gitu. Jadi saya pun, ini ada apa gitu ya. Jadi beberapa cara sudah saya lakukan, tapi ternyata, belum berhasil, Pak. Jadi memang belum ada saya lihat apa ya, impact-nya itu belum terlihat gitu, Pak. Baik Bu Juli. Jadi tadi sudah ada beberapa eh, ini ya metode tadi Bu terapkan. Apa sih kendalanya Bu? Kendalanya mungkin ini ya, Pak, ya, kalau saya lihat-lihat anak-anak ini jenuh, Pak. Jadi jenuh mereka itu dengan, kayak nggak hadir mereka, Pak, ketika mata pelajaran saya sajikan gitu, kayak bahasa Inggris gitu ya. Alasannya mereka, "Nggaknya pernah kami ngomong sama bule, Mem," gitu ya. Artinya memang, jadi saya mikir, apa ya gitu, apa harus, kan nggak mungkin ya Pak ya mereka ke Eropa langsung gitu kan, karena memang ya pastilah keterbatasan dana, apalagi sekolah negeri Pak, nggak mungkin kita langsung, "Yuk kita tur Eropa," gitu selama 2 bulan atau 10 bulan atau 2 minggu gitu ya, kan biayanya nggak mungkin juga Pak. Saya lihat, masih jauh lah hal-hal tersebut bisa gitu ya. Walaupun ya adalah sebenarnya beberapa hal yang sudah saya ini kan Pak, saya coba sarikan gitu, apa ya yang bisa saya kerjakan untuk, apa ya, progres anak-anak itu, apa ya, kemajuan anak-anak itu. Tapi Pak, teringatnya ini, saya masih ada rencana nih ya, walaupun belum ini ya Pak ya, apa bisa nggak ya kita menghadirkan, karena memang itu permintaan anak-anak kan Pak, kami pun nggak pernah ngobrol sama bule, paling bule-bule yang di sini gitu ya, sebutan untuk bibi Pak. Jadi saya pikir, waduh anak ini gimana nih gitu ya. Artinya kayaknya bule yang real bukan bule Pak Le ini gitu ya. Jadi mungkin jok-jok seperti itu sering disampaikan oleh anak-anak kita Pak. Iya, baik Bu Juli. Jadi tadi saya sempat mendengar juga Bu Juli menyampaikan untuk mengobrol dengan bule begitu ya mungkin ya. Eh, Orang asing tadi ya seperti itu Bu ya, yang ada di daerah kita ini seperti itu Bu ya. Iya, Itu saya sih rencana Ibu tadi. iya, terpikir sih Pak dengan umpan balik dari anak-anak yang udahlah dia pun nilainya rendah, tapi cita-citanya memang pengen ngobrol langsung gitu Pak. Artinya mungkin, apa ya, saya harus lebih jeli lagi nih melihat peluang anak-anak maunya apa gitu Pak. Karena saya sempat ngobrol juga dengan beberapa anak yang memang nilainya itu kan antara 10 ya, ada yang nilainya cuma 10 sampai ke di bawah 75 tadi Pak. Kan di SMA kan memang KKM untuk kelas 10 itu kami kemarin sebelum KKTP nih Pak, 75 Pak. Jadi mungkin cuma 2 orang yang kemarin itu di atas 75. Jadi mungkin saya tanya tuh gimana sih gitu kan. Jadi ada yang 1-2 orang nyeletuk Pak, tapi tetap saya memorize ya, saya rekam, ini kayaknya mereka pengen nih ngobrol dengan bule gitu Pak. Baik, baik Bu Juli. Eh, Terkait dengan ini, rencana Ibu Juli bagaimana Bu? Ya, Bagaimana rencana? saya terpikir sih Pak, saya kan punya kawan tuh Pak di Gaet di Bukit Lawang gitu ya. Oh, Jadi saya terpikir kalau mereka memang mau, kenapa tidak saya hadirkan ini Pak, orang-orang yang mungkin berbahasa penutur asli gitu ya Pak. Karena memang kan beda ya Pak, menengok makanan dengan makan langsung makanannya. Saya mikirnya, oh ternyata kayaknya makan bakso itu daripada nengok bakso, analoginya saya anggap seperti itu kan Pak. Oh ternyata anak-anak ini pengen nih ngobrol langsung. Karena kan ditengoknya saya kan nggak ada bule-bulenya sedikit pun Pak. Mungkin itulah penyebab mereka juga nggak semangat gitu ya Pak ya. Saya juga kemarin tuh udah ada teleponan juga Pak sama kawan saya yang karena memang udah ada ide dari anak-anak tadi Pak. Saya teleponan sama kawan saya yang guide di Bukit Lawang ya. Jadi mungkin direncanakan dalam waktu dekat ini saya minta bantuan lah untuk dipertemukanlah saya dengan yang bisa saya hadirkan ke sekolah Pak. Karena kan nggak sembarangan juga kan Pak. Karena menghadirkan bule ke sekolah itu kan resikonya ya saya nggak berani terlalu maju Pak. Karena kalau apa ya harus minta-minta izin lah Pak, karena kan saya bukan
bukan kepala sekolah, bukan ini gitu ya Pak. Saya kan guru bahasa Inggris aja di kelas gitu Pak. Nanti saya khawatir kan nanti ada timbul hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Jadi mungkin itulah saya harus bercerita dulu kemana-mana gitu Pak. Artinya pemangku kebijakan lah di sekolah saya. Baik Bu Juli, terkait dengan tadi rencana Bu Juli, yang awalnya tadi memang eh, anak-anak meminta ya Bu Juli ya, mengusulkan seperti itu. Dan Bu Juli Iya, menanggapi, wah ini bagus ini ya, karena salah satu penerapan kurikulum merdeka sebenarnya Bu Juli ya, aspirasi anak-anak ditanggapi, sehingga akan aksikan ya, diaksi nyatakan seperti itu Bu Juli. Baik Bu Juli, terkait dengan hal tersebut, tadi kan Ibu Juli sempat sampaikan akan eh, berkoordinasi dengan teman Ibu yang guide ya, berkolaborasi iya. lah seperti itu Bu ya. Eh, Terkait dengan itu juga Bu Juli, adakah atau siapa saja selain teman Ibu tersebut yang mungkin dapat nanti membantu Bu Juli nih untuk melancarkan ini rencana Ibu ini seperti itu. Selain tadi mungkin teman Ibu guide ya. Iya Pak, iya. Saya sih terpikir Pak untuk yang pertama karena saya sekolah di sekolah negeri Pak, guru di sekolah negeri, saya akan menyampaikan Pak ke kepala sekolah terlebih dahulu kan, karena memang ya ibarat nanti ini provinsi kan dia gubernurnya Pak, nanti tak senang dia kan gawat juga saya Pak. Cuman saya tetap sebelumnya juga saya dengan ketua MGMP saya Pak di sekolah, saya ngobrol juga kemarin kan, karena kesulitan kami ternyata sama Pak. Kan ada 2 kelas tuh, saya kan kelas 10-1 Pak, yang di kelas 11-1 juga Mem Linda itu mengalami hal yang serupa gitu ya. Jadi saya, oh ya anak saya juga pernah ini, gimana nih? Jadi kami udah ngobrol-ngobrol juga Pak, selain dengan apa ya, rekan MGMP, terus nanti lanjut ke kepala sekolah. Nah, jadi nanti kalau setuju kepala sekolahnya, ya mungkin bisa dilaksanakan Pak. Tapi kalaupun tidak, nanti kami akan mungkin ya sekarang kan ada teknologi ya kan Pak, atau memang kami hadirkanlah mereka itu supaya kayak virtual gitulah Pak, mungkin nonton bareng tapi kayak kayak telekonferensi gitu ya Pak ya, mungkin karena kan memang kalau nggak setuju kepala sekolah kan ya berarti kan rencana kami itu berubah Pak, yang harusnya memang jumpa fisik mungkin telekonferensi gitu kan. Sekarang kan kami udah punya proyektor Pak, masing-masing kelas Hmm. itu udah bisa pakai Pak, 3 kelas itu satu proyektor, kan bisa jadi kayak nyambung-nyambung internet pun udah tinggi juga Pak, barusan diperbarui sama kepala sekolah kami Pak. Jadi lumayan tinggi lah ininya gitu ya, wifi-nya juga di sekolah. Jadi mungkin kalau nggak bisa jumpa ya itulah Pak upaya yang saya bisa lakukan. Yang pertama face to face, nanti menghadirkan native speaker. Yang kedua kalau memang rawan ya Pak ya, karena memang daerah kami tahulah Pak kalau nengok bule kan pengennya di apa ya Pak ya, uangnya banyak gitu kan, bagi A minta duit A gitu Pak. Jadi memang itulah yang harus saya jaga juga Pak. Iya, iya Bu Juli. Wah, menarik sekali ya Bu Juli ini memang kolaborasi tadi dengan kepala sekolah tadi lah tentunya ya, minta izin dulu. Kemudian bersama rekan-rekan tadi terutama yang eh, satu mata pelajaran tadi ya Bu Juli ya. Luar Iya biasa Pak ya. sekali Bu Juli ya. Baik Bu Juli, terkait dengan ini tadi rencana Ibu ini kan pastinya eh, ingin Bu Juli laksanakan ya. Iya Pak, iya iya. Kira menurut Bu Juli kapan nih rencana ini mau dijalankan seperti itu Bu? Karena kan kita menghadirkan ini ya Pak ya, kalau rencananya sih untuk koordinasi dengan kepala sekolah mungkin di minggu depan ya Pak ya, karena kalau menurut informasi yang saya dapat dari wakilnya Pak, Ibu itu kan ikut pelatihan PP Pak sampai minggu depan, kalau nggak salah sampai tanggal 6 kayak kemarin dibilang sama PKS itu Pak. Jadi mungkin minggu-minggu depan hari Selasa atau hari Rabu nanti saya lah berdua dengan Mem Linda atau satu lagi Mem Rahimah akan audiens itu ya Pak ya dengan kepala sekolah kami untuk menyampaikan ide-ide dari kesulitan kami juga di sekolah terkait dengan peningkatan kualitas bahasa Inggris tadi Pak dan persepsi anak-anak, suara anak-anak seperti itu. Jadi mungkin entah bisanya disupport dari dana BOS kan lumayan juga Pak. Kita kan nggak tahu kayak mana penggunaannya secara terbuka kan Pak. Barangkali nanti entah diusulkan, entah pun mau dibuatnya pesta rakyat Pak atau seperti apa. Saya harapkan memang ya kalau ada dukungan penuh kan
kenapa tidak gitu ya Pak ya? Iya, ya benar sekali Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Juli ini untuk rencananya ini sangat menarik Bu ya. Ini Terima kasih eh, Pak. sesuai Bu Juli sampaikan tadi, saya tunggu nih kira-kira pelaksanaannya ini bagaimana seperti itu Bu. Kemudian eh, kegiatannya bagaimana, mungkin eh, nanti kita pada pertemuan berikutnya dapat Ibu ceritakan lagi nih bagaimana Siap Pak. komitmen kita ini sudah kita jalankan dengan baik atau belum seperti itu Bu Juli. Iya Pak, iya ya. Saya juga nggak sabar ya Pak. Setelah kita ngobrol ini kan kayak dapat insight baru Pak. Awalnya saya kok kayaknya makin apa ya, generasi COVID apa mereka itu apa ya, syukur hidup apa gitu ya Pak ya. Jadi mungkin pikiran-pikiran saya yang tentang negatif itu, oh ternyata mungkin karena mereka tuh sempat apa ya Pak ya, kehilangan momen di 2 tahun itu, ya harus disemangati lagi lah gitu ya Pak ya. Karena memang kalau saya lihat dengan ide-ide mereka itu menghadirkan bule apa segala macam, rasanya memang mereka itu butuh ya Pak ya, tidak bisa lagi secara konvensional seperti kakak-kakak kelas sebelumnya Pak, karena mereka kan mengalami apa ya, kayak shock culture itu dengan media sosial yang luar biasa. Jangan-jangan saya berpikirnya mereka tuh memang udah pinter gitu ya Pak ya, jadi mungkin saya aja yang memaknainya, memang mereka nggak bisa duduk di dalam gitu ya, jadi mungkin harus dilibatkan ke alam atau dengan face to face ke native speaker-nya langsung Pak Panji. Iya, 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 baik Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, mantap sekali. Saya senang sekali nih ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Juli nih. Ya lah Terakhir Bu lebih Juli, karena memang saya sebelumnya udah buku, Pak, tapi setelah ngobrol dengan Pak Panji, oh iya ternyata saya masih punya hope ya, saya punya harapan nih kayaknya masih bisa nih terrealisasi. Tapi kalau pun nggak terrealisasi, saya dapat ide lagi Pak, nanti mungkin virtual gitu ya Pak ya, karena memang anak-anak sekarang pintar-pintar kali gadget Pak. Anak Gen Z memang seperti itu kan Pak, artinya memang awak pikir nih orang itu nggak ngerti Pak, rupanya memang mengerti ya. Walaupun mungkin mereka masih bentuk tulisan Pak, karena kan sekarang saya lebih ke lisan tuh Pak. Nanti mungkin saya akan satu lagi yang terlupa Pak Panji, mungkin nanti ada metode apa ya, tulisan. Karena kan kemarin itu kayak hmm, pertanyaan-pertanyaan itu kan saya langsung kayak wawancara dan sebagainya gitu ya. Kuis-kuis saya juga dalam bentuk ini gitu ya, karena di lab langsung dipilih apa segala macam. Mereka bukan dalam bentuk tulisan. Nanti mungkin itu yang mau saya tambahin juga Pak, dari bentuk tulisan. Jangan-jangan mereka itu memang bisanya nulis gitu Pak ya. iya, iya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Juli ya, dengan eh, berbagai macam rencananya tadi. Dan saya tunggu nih Bu, aksi nyatanya ini, eksekusinya. Nanti kita cerita-cerita lagi ke depannya. Saya ingin dengar juga terakhir dari Bu Juli mungkin eh, satu kesimpulan mungkin dari percakapan kita ini, apa kira-kira yang dapat Bu Juli sampaikan Bu dari tadi di awal kita sampaikan, kita ceritakan tadi. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Pak Panji yang sudah mendengarkan ya curahan hati pendidikan lah gitu ya. Walaupun ya curhat ini bukan curhat pribadi ya Pak Panji ya, mungkin lebih ke curhat pendidikan. Selanjutnya saya berkesimpulan Pak Panji, oh ternyata saya harus mendengarkan suara murid saya gitu ya Pak ya. Suara murid saya yang berkolaborasi juga dengan saya, dengan guru-guru yang lain, terus dengan mata-mata pelajaran yang lain juga Pak, gimana menariknya mereka gitu ya. Artinya mungkin saya tidak bisa berdiri sendiri, artinya saya harus bergandengan dengan rekan-rekan yang lain, Pak. Selanjutnya saya akan meminta kepada pimpinan untuk memberikan apa ya, penilaian-penilaian dan dukungan terutama, Pak. Mungkin itu Pak Panji kesimpulan dari saya. Wah, baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Juli. Terima kasih hari ini sudah ini ya, berbagi cerita, sudah sharing ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya tunggu nanti minggu ke depan ya tadi Bu Juli sampaikan, untuk aksi nyatanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Juli. Iya, Siap, Pak. Makasih Pak Panji. iya. Sama-sama Bu Juli. Terima kasih kembali. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bu Juli. Iya, selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi Bu Yanita. Iya, tadi saya melihat seru sekali ya untuk kegiatan coachingnya ya setelah saya melakukan pengamatan antara Bapak sebagai coach dan Ibu Juliana sebagai coach ya Pak ya.
Jadi ini terkait coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Ibu Juli ini ya Pak. Menurut Bapak, menurut penilaian Bapak sendiri nih, bagaimana ini performa Bapak tadi ini pada saat coaching melakukan dengan Ibu Juli? Iya, Menurut penilaian jadi Bapak. terkait Mm-mm. berdasarkan tadi yang saya rasakan, saya merasa eh, performa saya ini eh, cukup baik Bu ya, eh, untuk menyampaikan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Bu Juli tadi seperti itu Bu. Iya, baik Pak Panji, cukup baik ya. Seperti itu ya. Tadi sebelum kita supervisi ya, kita melakukan ya, pra supervisi tadi Bapak menyebutkan bahwa pada saat itu skalanya tadi 6,5 ya Pak ya. Dan Iya, betul Bu. yang mau Bapak capai 8,5 tadi ya. Kalau menurut Bapak nih sendiri nih, setelah melakukan supervisi, coaching dengan Ibu Juli nih, Bapak ini skalanya udah berada di skala berapa ini Pak? Jadi setelah tadi yang saya lakukan, melakukan sesi coaching dengan Bu Juli, saya sudah berani mengatakan bahwa 8,5 itu sudah bisa saya dapatkan lah seperti itu Bu. Iya, oke. Berarti Bapak merasa percaya diri ya, udah tercapai ya Pak ya. Iya, Bagus sekali ya dengan keyakinannya ya, percaya dirinya. Iya Pak, saya tadi sudah melakukan pengamatan ya tentang coaching ya, terkait coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Juli. Dan Bapak sudah merasa sudah memberikan yang terbaik ya, skala yang Bapak targetkan sudah tercapai, itu menurut penilaian Bapak. Eh, tapi boleh nggak nih Pak, izinkan saya nih ya, untuk menyampaikan pengamatan saya nih sama Bapak. Boleh nggak nih Pak Panji? boleh Bu, silakan Bu, silakan. Itu yang diharapkan Iya. ini Bu. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya. Di sini berdasarkan pengamatan saya ya Pak ya. Tadi Bapak kan memilih kriteria yang mau dikembangkan itu pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi tadi di sana indikator yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Berdasarkan pertanyaan pertama, pertanyaan yang menyimak ya, menyimak yang muncul karena menyimak apa yang disampaikan oleh si koci, seperti itu ya Pak. Jadi kalau saya amati tadi, iya benar sekali, Pak Panji itu sudah memberikan, mengemukakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si koci, kepada Ibu Juli, dan Ibu Juli itu mampu mengalir bercerita, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya dan juga menyampaikan ide-idenya ya Pak. Sehingga Bapak berhasil menggali potensi si koci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi sudah memenuhi kriteria ya menurut saya ya. Sesuai dengan kriteria pertanyaan-pertanyaan terbuka yang sudah Bapak ajukan nih. Bagaimana menurut Pak Panji dengan pendapat saya ini Pak? Iya, jadi terima kasih Bu Yani, pendapatnya tadi tentunya menambah semangat saya nih Bu untuk terus meningkatkan kemampuan, untuk terus berlatih lagi supaya apa yang saya sudah tercapai ini mungkin nanti bisa ke poin atau nilai yang lebih tinggi lagi seperti itu Bu Yani. Iya, baik Pak Panji. Tapi di samping itu saya juga ingin menyampaikan nih, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Boleh ya Pak ya, saya sampaikan juga ya. Iya. Boleh, boleh Bu. Secara keseluruhan sudah baik, tapi tadi di sini saya masih menemukan ya Pak, ada di pengamatan saya yang saya catat nih, tadi Bapak masih menggunakan ada kata adakah gitu ya. Jadi kalau kata adakah, apakah itu kan termasuk pertanyaan-pertanyaan tertutup ya, yang nanti jawabannya adakah ada gitu. Walaupun tadi mungkin si Koci memang mengembangkan jawabannya ya, tapi pada umumnya kalau pertanyaan tertutup itu kan jawabannya singkat gitu ya. Jadi mungkin hanya itu aja ya Pak yang perlu Bapak kembangkan, selebihnya sudah cukup baik. Eh, Terus ditingkatkan ya kan Pak Panji, supaya lebih baik lagi gitu ya. Jadi sudah oke. Dan pertanyaan saya lagi nih Pak, kepada Pak Panji nih. Tadi karena ada masih munculnya pertanyaan tertutup ya. Jadi apa nih dalam bayangan Bapak nih yang akan Bapak lakukan untuk coaching berikutnya untuk memperbaiki yang masih
perlu ditingkatkan tadi Pak, di area masih munculnya pertanyaan tertutup itu gitu di coaching berikutnya, apa yang dalam bayangan Bapak yang akan Bapak lakukan gitu? Ya, jadi memang tadi saya juga menyadari itu Bu Yeni, masih ada memang pertanyaan-pertanyaan mungkin yang tertutup yang sempat saya sampaikan tadi Bu ya. Jadi kedepannya saya akan terus berlatih lagi, membaca-baca referensi lagi, menambah mungkin kosakata saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, yang sehingga nanti pertanyaan saya bisa lebih terbuka Bu ya, seperti itu Bu. Iya, baik Pak Panji, sebagai pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih, apa ya, perasaan Bapak atau apa yang bisa Bapak simpulkan ya, kesimpulan apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan bincang-bincang kita hari ini, Bapak? Iya, jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya eh, apa yang saya lakukan hari ini, mulai dari eh, pra tadi Bu ya, pra supervisi, kemudian saya melakukan coaching, kemudian pada saat ini sesi ini dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan saya eh, sudah mulai ada peningkatan, walaupun ada mungkin beberapa hal yang perlu saya perbaiki, dan tentunya nanti akan terus saya perbaiki untuk sehingga menjadi lebih baik lagi, seperti itu Bu yang dapat saya simpulkan. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Panji ya. Jadi sudah ada peningkatan ya Pak, dan memang kita kalau terus berlatih pasti akan menjadi lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Panji, kita berlatih bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, terus bergerak dan menggerakkan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dan tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih buat hari ini Pak Panji, tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yani sudah mensupervisi saya sehingga saya nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Sama-sama, Pak.